setelah Pak Habibie tidak diterima laporan tanggung jawabnya itu, kemudian Pak Habibie mengatakan tidak mungkin saya maju lagi. Di rumah Pak Habibie itu saya didaulat oleh Pak Habibie supaya saya maju melawan berkompetisi dengan Bu Megawati. Gus Dur mengatakan setelah kita capreskan di gedung Muhammadiyah itu, Gus Dur bilang, Pak Amin ini seperti Haji Ahmad Dahlan, orangnya ikhlas macam-macam lah ya, yang mestinya dia punya kesempatan diberikan kepada saya dan lain-lain. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi dalam channel yang keren ini, keren cadas. Nah, kali ini dalam rubrik dicecar itu dialog cerdas cara Refli. Tamu saya kali ini adalah orang yang sangat spesial. Tahun 98 beliau adalah proponen atau frontliner di dalam perubahan drastis ketatanegaraan Indonesia. Pokoknya orangnya kritis terus menerus, baik bagian dari pemerintahan maupun di luar pemerintahan, apalagi dalam usia yang masih matang, masih sangat muda. Ya, dia adalah Profesor Amin Rais. Assalamualaikum Pak Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sehat-sehat Pak Amin ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Amin, ya. Rubrik ini namanya dicecar ya. Di channel Refli Harun ini ada satu program namanya dicecar. Dicecar itu dialog cerdas cara Refli ya. Tapi bisa juga dialog cerdas cara Amin Rais. Dicecar. Cocok juga ya. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaannya nih, mohon maaf nih Pak Amin, saya kalau nanya tanya aja apa adanya ya. Silakan. Pertanyaan pertama Pak Amin ya. Saya mendengar cerita tahun 99 setelah Pak Habibie ditolak pertanggungjawabannya dan morally Pak Habibie tidak mungkin lagi maju sebagai calon presiden dalam sidang umum MPR. Kelompok Poros Tengah, Sokol Poros Tengah, teman saya mengatakan begitu, kumpul di rumah Pak Habibie dan mereka sepakat menunjuk Pak Amin. Terhadap daulat penunjukan itu, Pak Amin bilang mau ngomong sama Gus Dur dulu karena kan Pak Amin tidak enak. Dalam beberapa kesempatan pasca pemilu 99, Pak Amin menjagokan Gus Dur, termasuk ada di acara besar apa ya, di Istighosah apa kalau nggak salah. Itu benar Pak Amin isu itu. Karena begini, kalau Pak Amin mau dan maju, pasti Pak Amin jadi presiden kan? Itu was a golden moment sebenarnya. Silakan. Betul. Jadi ini Mas Refli. Ya. Jadi kira-kira 2 bulan sebelum itu kita mengadakan pertemuan umat Islam di PP Muhammadiyah Menteng Raya. Itu ada Gus Dur, ada saya dan tokoh-tokoh yang lain. Kemudian waktu itu saya mengatakan, saudara sekalian, para hadirin, jadi di gedung Muhammadiyah ini saya akan mendeklar, akan menyatakan bahwa Poros Tengah itu akan mencalonkan Gus Dur sebagai presiden. Nah, kemudian sebelumnya malahan ya, beberapa hari sebelum itu saya ke Ciganjur, kemudian saya ngomong berdua, ternyata di balik pintu itu ada adiknya Gus Dur ya. Kemudian setelah siapa adiknya Gus? Pak Solahuddin? Bukan yang perempuan ya. Oke. Nah, kemudian setelah itu mau pamit, itu adiknya Gus Dur bilang, Mas Amin, masa itu mudah? Bisa, Mbak, menurut saya itu mudah, karena hitung-hitungan kami itu sekitar 60% lebih itu insya Allah akan milih Gus Dur. Jadi memang waktu itu ada dilema politik juga gitu. Pemenang pemilu itu memang Megawati 35% kalau tidak salah. 34. Nah, sehingga waktu itu teman-teman PDIP otomatis 35% itu harus sudah jadi presiden.
Tapi kita mengatakan kita cek dulu gitu. Karena 50% plus 1 namanya mayoritas sederhana gitu. Jadi tetap akan kita uji di MPR gitu. Nah di MPR itu saya tahu poros tengah itu lebih kuat dari PDIP. Nah karena itu memang ini ceritanya sedikit agak panjang sedikit ya. Jadi waktu itu setelah Pak Habibie diterima laporan tanggung jawabnya itu, kemudian Pak Habibie mengatakan tidak mungkin saya maju lagi. Di rumah Pak Habibie itu saya didaulat oleh Pak Habibie supaya saya maju melawan berkompetisi dengan Bu Megawati. Itu sehari sebelum pemilihan, Pak ya? Iya, sebelum pemilihan, malam ditolak Pak Habibie itu ya. Nah kemudian saya mengatakan Pak Habibie, saya ini mempelajari sedikit banyak sejarah umat Islam modern di negeri kita ini. Jadi berkali-kali sejak demokrasi parlementer itu selalu teman-teman Masyumi itu membypass teman-teman NU itu. Jatah NU hanya Menteri Agama terus waktu itu. Ya, tapi yang lainnya dipegang oleh tokoh-tokoh Masyumi itu. Termasuk Perdana Menteri ya. Nah saya waktu itu ingin supaya ukhuwah Islamiyah ini lebih bagus lagi, maka sekali ini coba ya Gus Dur kita capreskan. Ya. Waktu itu ingat sekali, Gus Dur mengatakan setelah kita capreskan di Gedung Muhammadiyah itu, Gus Dur bilang, Pak Amin ini seperti Haji Ahmad Dahlan, orangnya ikhlas macam-macam lah ya. Yang mestinya dia punya kesempatan diberikan kepada saya dan lain-lain. Nah kemudian ini cerita setelah Gus Dur terpilih ya, waktu memilih Bu Megawati ya. Sebagai cawapres. Waktu itu Bu Megawati ada banyak pesaingnya juga itu. Dan yang paling kuat yang Bu Megawati. Saya mengatakan, saudara sekalian, kalau Bu Megawati sampai tidak ada di dalam peta struktur politik di atas, bagaimana? Apa kata dunia ya? Kata Ketua MPR sudah Amin Rais, mantan Ketua Muhammadiyah. Kemudian Gus Dur mantan Ketua PBNU. Kemudian Pak Akbar Tanjung mantan Ketua PBHMI gitu. Sudah hijau semua itu Mas ya. Nah kemudian saya katakan, andai kata dipilih pun sebagian besar memilih Bu Megawati. Akhirnya Bu Megawati menang. Ya. Ya. Kemudian itu selawatan untuk pertama kali di MPR ada selawatan ya waktu itu. Sholatullah ya. Waktu itu Mas saya menikmati sekali ya Allah. Ternyata kalau demokrasi itu prosesnya berjalan dengan bagus itu enak gitu, tontonnya enak. Kalau sekarang ini sudah. Begini Pak Amin, ketika mayoritas tokoh-tokoh di rumah Pak Habibie itu menunjuk Pak Amin, kan Pak Amin mengatakan soal sejarah Islam bypass. Tapi yang informasi yang saya dengarkan, Pak Amin mengatakan nggak enak sama Gus Dur karena sudah menjagokan Gus Dur. Ya memang Mas. Ya. Jadi kan begitu saya tahu ya. Jadi bukan berarti saya lantas merasa nggak mampu, enggak gitu. Insya Allah saya juga mampu gitu. Cuma waktu itu kesan saya mencuri di tikungan itu sementara 10 hari sebelumnya saya sudah disumpah oleh Mahkamah Agung ya, sehingga saya dengan Pak Habibie dan bapak yang lain beri saya waktu untuk telepon ibu saya. Saya jam 3 pagi saya telepon, beliau dengan tenang mengatakan, Amin, saya lihat di televisi itu kamu sudah disumpah di bawah Al-Quran sebagai ketua MPR untuk 5 tahun ya. Jadi kafling ya, orang Belanda kaflingmu itu di MPR untuk 5 tahun. Biarkan kafling presiden diambil yang lain, kan kamu jagoan Gus Dur. Ya Bu, samina wa ta'na. Ini saya bilang Pak Habibie, the game is over ya. Tapi ada cerita yang nggak ada di Quran. Itu Pak Insinyur Sunoto, ya, itu tokoh PAN dengan Fuad Bawazir, bisa dicek ini, Mas Fuad juga masih hidup, masih segar sekali, itu lari ke Ciganjur ya, dan mengatakan, Gus, malam tadi ini sampai dini hari kita mengikuti pertemuan di rumahnya Pak Habibie, mereka itu enggak menjauhkan Anda, menjauhkan Amin Rais. Tapi Gus Dur dengan tenang, enggak,
Mas Amin sudah tunjukkan saya kok, apa kata Pak Amin saja itu. Oh. Jadi yang terjadi sudah terjadi, Mas. Oke, tapi Pak Amin kan orang yang belajar politik, ya kan? Politik itu kan a matter of opportunity, a golden moment. Itu kan sebenarnya kan golden moment sekali bagi Pak Amin, karena siapapun yang dijagokan poros tengah pada waktu itu kan peluang menangnya besar, karena hitung-hitungannya lebih besar koalisi poros tengah dibandingkan koalisi PDIP. Dan memang terbukti ketika Pak Amin 2004 nyalon presiden kan hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Bagaimana Pak Amin? Ya betul. Jadi mungkin yang tidak disadari oleh sebagian orang, mungkin sebagian banyak orang, ya. Saya selalu mengedepankan pertimbangan moral itu loh, ya. Moral itu dari agama, ya. There is no law without morality, there is no morality without religion, ya. Jadi, agama itu adalah dasarnya moralitas itu atau etika itu. Iya. Jadi saya waktu itu andai kata pun saya kemudian menang, ya, ini saya ada guilt feeling, ya, saya berkhianat. Tetapi sesungguhnya Mas, ya, itu Mas Dawam dan Mas Sasono itu betul-betul Mas Amin jangan dilepaskan. Tentang pesantren, tentang teman-teman itu, kami berdua sangat dekat, kami akan yakinkan. No. Ya, saya sudah beritahu ibu saya, sudah selesai gitu. Ya, saya akan menjalani sebagai ketua MPR selama 5 tahun gitu. Dan alhamdulillah seperti dikatakan oleh banyak kalangan, waktu saya di ketua MPR juga semua smooth ya. Kan ketua MPR legendaris, ya, apapun lah ya, tapi sudah selesai, Sudahlah, begitu ceritanya Mas Refli. Tapi kemudian orang merasa heran pastinya. Ini kan untuk refresh generasi muda Pak Amin. Pak Amin juga yang mempelopori penjatuhan Gus Dur atau pemakzulan Gus Dur itu. Kan orang lihat di televisi ya, Pak Amin yang kemudian sepertinya memberikan karpet merah kepada Bu Mega untuk menggantikan Gus Dur. Silakan Pak Amin. Ya, jadi itu sangat-sangat sederhana. Ya. Jadi kami kirimkan surat peringatan yang pertama pada Gus Dur, ya. Yang saya ketemu dengan Gus Dur, surat peringatan ini tidak akan diikuti oleh memorandum yang kedua kalau Anda tidak selalu bicara yang kadang-kadang di telinga orang mengagetkan, ya. Misalnya Gus Dur mengatakan itu bendera Irian Barat, bendera Papua, bintang kejora boleh dikibarkan asal tidak sama tinggi dengan merah putih, ya. Kemudian Gus Dur mengatakan kalau Aceh mau lepas ya silahkan, toh masih banyak provinsi di samping Aceh. Seperti ini Gus, itu kadang-kadang mengagetkan. Bukan saya Gus, sesungguhnya ekonomi itu nggak terlalu sulit gitu. Oh Pak Amin ngomong langsung sama Gus Dur. Jadi Gus Dur ini kalau antum itu tenang saja, roda ekonomi berputar terus, insya Allah pelan-pelan akan pulih gitu. Tapi kalau mengagetkan begitu, saya khawatir itu akan banyak reaksi gitu. Nah, kemudian ya memang waktu itu ada dadakan juga ya. Jadi ada yang namanya saya sudah lupa ini. Karena buat saya itu sesuatu yang sudah selesai gitu ya. Jadi ada tuduhan memanfaatkan artinya waktu itu ada beberapa kasus yang dianggap Gus Dur itu melanggar undang-undang itu. Oh itu ada Brunei Gate gitu, Bulog Gate gitu. Semacam itulah ya, semacam itu. Ya dulu. Kemudian waktu itu semua fraksi ya, termasuk juga angkatan Kapolri waktu itu PKB ya, itu datang ke rumah dinas ketua MPR itu ya. Kita mengatakan Pak Amin, jadi Pak Amin itu kan sudah mengupayakan Gus Dur duduk sebagai presiden, ya. Tapi kami ini merasa risih gitu. Bagaimana nggak merasa risih Pak Amin? Karena setiap kali itu membuat statement-statement yang kadang-kadang to some extent itu destabilizing, ya. Memang Gus Dur ini kan sangat santai ya, itu aja kok repot, apa aja enteng, itu aja kok repot, itu apa aja enteng itu.
Nah waktu itu saya mengatakan, Gus, insya Allah nggak akan ada lagi memorandum yang kedua. Kemudian kan saya tidak bisa menguasai orang pinter-pinter seperti menguasai di masjid saya, ya toh. Jadi mereka datang kembali, Pak Amin, memorandum kedua keluarkan. Mudah-mudahan setelah keluar ini ada perubahan. Nah tapi kemudian saya pikir ini ya, Gusdur itu dilingkungi oleh orang-orang ya, bukan teman-teman NU, bukan teman PKB ya, teman-teman yang mungkin lebih dengar ya, saya nggak usah sebut namanya ya, mungkin tidak etis gitu. Yang ini adalah NGO dan lain-lain ya. Kemudian ini mungkin lebih dengar ya, sehingga dia bilang tidak mungkin Anda impeach, tidak mungkin gitu. Nah sehingga semakin kencang. Nah, waktu itu seminggu sebelum sidang umum itu istimewa ya, itu kita kumpul di rumah Bu Megawati. Ya. Kemudian saya mengatakan, Gus Dur, ini kami kumpul di rumah Megawati, termasuk Pak Matori PKB. Jadi masih ada kesempatan Gus, gitu. Anda masukan-masukan kami Anda dengarkan, karena bisa-bisa dalam tempo 1-2 minggu akan ada sidang istimewa. Nah kemudian waktu itu Gus Dur mengundang Pak Haris Sabarno almarhum. Waktu itu beliau wakil ketua MPR. Dia mengatakan, Mas Haris Sabarno, saya itu kan panglima tertinggi gitu. Jadi Anda harus taat sama saya, bukan taat pada MPR gitu ya. Jadi gimana itu rapat di rumah Megawati gitu. Nah Pak Haris Sabarno itu sangat diplomatis, Gus, itu kata Pak Amin insya Allah, jadi belum tentu gitu. Oh gitu ya, iya gitu. Kemudian Pak Agung Gumelar juga dipanggil oleh Gus Dur. Pak Agung, gimana jawabannya? Jawabannya seperti Haris Sabarno, itu insya Allah Gus. Sesungguhnya sudah mulai agak reda, tapi kemudian pengaruh-pengaruh itu kemudian malah menampakkan posisi yang saya sulit. Artinya mereka datang, Pak Amin sidang, gitu. Nah, saya nggak bisa apa-apa itu. Sehingga tahunya Amin Rais mengangkat Amin Rais yang nggak betul juga ya. Masa saya bisa mengaruhi tokoh-tokoh itu juga dosa botak banyak orang-orang pintar di sana itu ya. Iya. Ya tapi kan di etalase kan Pak Amin yang terlihat, gitu. Makanya orang pegang palu ya.